Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita sama-sama hormati Ibu Dr. Mariana Lubis. Ini terakhir ketemu sudah hampir setahun lah Bu ya. Yang di hotel itu ya, yang acara Acara apa? pertemuan internasional lah ya. Ya. Iya, jadi ini mentor saya juga nih Ibu Mariana ini. Iya betul. Yang saya hormati Bapak Kapus yang mungkin hadir secara virtual, kemudian Sekdijen PDAS RH atau yang diwakili oleh Bapak Muhammad Safari, Kepala Dinas LHK seluruh Indonesia yang hadir secara virtual atau yang mewakili, dan yang kami hormati dan banggakan para penyuluh kehutanan di seluruh Indonesia. Tentu ini menjadi kebahagiaan buat kami bisa diundang, karena ini saya pikir sangat penting sekali. Tadi ada tujuan yang ingin dibangun adalah mewujudkan keterpaduan dan sinergitas. Nah, tentu ini menjadi harapan kita bersama Ibu Mariana dan Direktorat Jenderal PSKL tentu sangat ingin membangun hal yang sama, karena tujuan kita sebenarnya hampir sama Bu, yaitu dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan juga pemerataan ekonomi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena waktu sangat terbatas, saya ingin langsung menyampaikan materi yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan waktunya kurang dari 30 menit. Saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan ini mohon maaf dari Pak Sekdit karena masih berkabung sehingga beliau masih ada di Jogja. Kemungkinan hari Senin baru bisa berkantor. Berikutnya. Jadi saya ingin mengawali tugas dari Direktorat Jenderal PSKL ini, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Ini diatur dalam Permen 15/2021. Berikutnya. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa di kami ada 4 direktorat. Yang pertama, direktorat yang khusus menyiapkan kawasan perhutanan sosial. Kemudian ada direktorat penanganan konflik dan penyiapan dan penetapan hutang adat. Kemudian ada direktorat yang menangani tentang pengembangan usaha perhutanan sosial. Ini pasca persetujuan. Kemudian yang terakhir ada direktorat kemitraan lingkungan. Nah, saya sebentar akan lebih banyak fokus ke direktorat kemitraan karena ini yang banyak relevansinya dengan tugas-tugas dari para penyuluh kehutanan yang ada di Indonesia. Berikutnya. Nah, saya juga ingin menyampaikan Bu Mariana bahwa di kami kemarin pas 2 hari yang lalu kalau tidak salah SK penetapan balai baru kami terbit untuk di Yogyakarta. Jadi kami sudah ada 6 balai PSKL. Pertama yang di Sumatera, nanti ada 3 seksi wilayah Bu Mariana di sana. Kemudian di Kalimantan juga ada 3 seksi wilayah. Di Sulawesi juga ada 3 seksi wilayah. Kemudian di Maluku, Papua juga ada 3 seksi wilayah. Kemudian Jawa tersendiri ada 2 seksi wilayah
berkedudukan di Bogor dan Surabaya. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara yang seksi wilayahnya berkedudukan di Mataram dan Kupang. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu percepatan dari program perhutanan sosial di Indonesia. Berikutnya. Nah, ini kami ingin menyampaikan secara umum kebijakan dan progres capaian perhutanan sosial. Jadi kita tahu bersama bahwa perhutanan sosial ini adalah salah satu program pemulihan ekonomi nasional dalam kerangka kebijakan pemerataan ekonomi, khususnya di 3 pilar ini. Di bagian lahan ini terkait dengan reforma agraria dan perhutanan sosial. Sekedar mengingatkan saja bahwa di perhutanan sosial kita menetapkan lokasi dalam peta indikatif perhutanan sosial seluas kurang lebih 14 juta hektar. Namun targetnya itu seluas 12,7 juta hektar. Nah, itu sekitar 10% dari luas hutan yang ada di Indonesia yang berjumlah 120,7 juta hektar. Harapannya 10% ini bisa dikelola secara langsung oleh masyarakat. Berikutnya. Nah, ini dasar hukum. Jadi ada perbedaan yang mendasar kondisi perhutanan sosial dari tahun 2015 ke bawah dan tahun setelah 2015 sampai saat ini. Salah satu yang mencolok adalah bahwa di tahun saat ini itu mendapatkan kepastian lokasi lahan, ya, garapan dalam jangka waktu hak yang digarap, dan secara umum kita menetapkan 35 tahun. Berikutnya. Nah, ini saya pikir Bapak dan Ibu sangat memahami. Jadi perhutanan sosial itu sendiri adalah suatu sistem pengelolaan, ya, yang di mana masyarakat menjadi pelaku utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial dalam bentuk 5 skema: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Berikutnya. Nah, saya pikir ini penjelasan umum dari 5 skema itu, tapi intinya bahwa skema perhutanan sosial ini didasarkan pada fungsi kawasan, diatur dalam fungsi kawasan. Jadi misalnya untuk hutan konservasi itu hanya bisa untuk skema kemitraan kehutanan, dalam hal ini kemitraan konservasi. Nah, demikian juga untuk hutan lindung hanya berlaku di hutan desa, HKM, kemitraan kehutanan. Kemudian sedangkan di hutan produksi, ini hutan desa bisa, hutan HKM bisa, HTR bisa, dan kemitraan kehutanan juga bisa. Berikutnya. Nah, ini adalah capaian terakhir di kami di akhir Desember 2022. Jadi kita sudah mencapai 5,3 juta hektar dengan KK sekitar 1,1 juta KK dengan unit sekitar 8.041 SK perhutanan sosial. Dan ini tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Berikutnya. Nah, ini menjadi target kami, Ibu Mariana. Target percepatan perhutanan sosial. Pertama, distribusi akses oleh yang terhormat Bapak Presiden itu
dicapai di tahun 2028 seluas 12,7 juta hektar. Kemudian pendamping perhutanan sosial itu di tahun 2030 sebanyak 25 pendamping. Demikian juga untuk pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial itu sebanyak 25.000 KUPS sampai di tahun 2030. Tentu ini menjadi pekerjaan yang tidak ringan dengan berbagai keterbatasan SDM dan sumber daya anggaran yang ada di Direktorat Jenderal PSKL. Berikutnya. Nah, saya juga ingin menyampaikan di samping perhutanan sosial di Direktorat Jenderal PSKL juga melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait kemitraan lingkungan yang di dalamnya paling tidak ada 5 kegiatan pokok, di antaranya adalah terkait kolaborasi dalam pendampingan perhutanan sosial, khususnya untuk pasca persetujuan. Berikutnya. Nah, saya ingin menyampaikan sekilas mengenai Direktorat Kemitraan Lingkungan karena ini yang banyak terkait dengan tugas-tugas para penyuluh kehutanan, bahwa kami dalam melaksanakan tugas itu adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, di dalam kegiatan ini dijabarkan secara jelas terkait dengan kegiatan mitra lingkungan hidup dan juga pengembangan pendampingan perhutanan sosial dan juga peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Berikutnya. Nah, saya ingin menggambarkan seringkas bahwa target kinerja kami di kemitraan lingkungan, Direktur Kemitraan Lingkungan, yaitu khusus untuk tenaga pendamping itu sebanyak 1.510 orang. Kalau tadi jumlah penyuluh 9.384, ini masih sangat kurang, maksudnya potensinya sangat besar dari target yang ada. Berikutnya. Berikutnya. Nah, saya ingin menyampaikan, Bu, bahwa untuk tahun 2023 ini kita mengalokasikan kira-kira untuk wilayah Sumatera itu 555 pendamping, kemudian untuk wilayah Kalimantan 295 pendamping, kemudian Sulawesi itu 330 pendamping, kemudian di Maluku Papua 105 pendamping, sedangkan untuk sementara karena ini masih berjalan wilayah Maluku, Jawa dan Bali Nusa Tenggara itu 225 pendamping. Nah, kalau alokasi pendamping dengan jumlah SK 8.041 dengan optimalisasi pendamping mendampingi 1 SK, maka masih sangat jauh dari apa yang diharapkan untuk mendampingi secara optimal. Berdasarkan data kami, saat ini banyak juga pendamping yang mendampingi lebih dari 1 atau 2 SK. Sehingga kalau dihitung 1.510 pendamping ini bisa mendampingi sekitar 2.600 SKPS, kurang lebih baru 36% dari SK yang kita tetapkan hingga akhir tahun 2022. Berikutnya. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan pendampingan perhutanan sosial ini ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Yang pertama, kita melakukan pemetaan kebutuhan pendamping. Jadi
berdasarkan lokasi, jumlah SK, dan juga potensi pendamping yang ada. Kemudian kita melakukan penjaringan calon pendamping. Kami saat ini bekerja sama dengan Pusdiklat SDM LHK dalam pengembangan kompetensi pendamping melalui learning management system, dan alhamdulillah ini menjadi tiket kepada para pendamping sebelum ditetapkan sebagai pendamping. Nah, yang ketiga baru kita tetapkan pendamping yang dalam hal ini oleh Balai PSKL di wilayah masing-masing. Kemudian kita tingkatkan kapasitasnya, dan ini juga kami sering bekerja sama dengan BP2 SDM tentunya, dan kita mendasari peningkatan kapasitas ini dengan berdasar kepada training need assessment. Jadi kita melakukan survei, kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan para pendamping dalam peningkatan kapasitas. Kemudian yang terakhir kita melakukan pemantauan dan evaluasi. Kita mau melihat kinerja dan capaian pelaksanaan pendampingan secara general. Berikutnya. Nah, secara umum di pendampingan kita mengatur ada 2 jenis pendampingan. Ada yang pendamping melakukan hanya di pra, kemudian ada juga pendamping yang melakukan di pasca, tetapi ada juga yang keduanya, terutama yang proyek luar negeri HLN. Biasanya kami menetapkan pendamping untuk melakukan kegiatan pra dan pasca persetujuan. Nah, secara umum untuk di pra ada 8 kegiatan utama yang harus dilakukan, yaitu telah PIAPS, kemudian inventarisasi dan identifikasi terkait subjek, objek, dan konflik, kemudian sosialisasi perhutanan sosial, kemudian pengukuran dan pemetaan secara partisipatif, kemudian pemilihan skema PS, kemudian pembentukan kelembagaan, penyusunan dan perbaikan berkas permohonan persetujuan, kemudian pendampingan kegiatan penyusunan naskah kesepakatan kerjasama. Sedangkan di pasca ini secara umum ada 3 kegiatan pendampingan, yaitu pendampingan dalam tata kelola kelembagaan, pendampingan dalam tata kelola kawasan, dan pendampingan tata kelola usaha. Berikutnya. Nah, ini ada persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pendamping, terutama tingkat pendidikan ini minimal SLTA atau sederajat, dan tentu ini terseleksi dengan baik kerjasama dengan dinas-dinas LHK yang ada di masing-masing provinsi. Berikutnya. Nah, ini juga kami ingin sampaikan bahwa sesuai Permen LHK nomor 9 2021 kita mengenal pendamping pemerintah dan pendamping mandiri. Jadi pendamping pemerintah secara umum itu adalah pendamping yang dibiayai oleh dana APBN atau APBD. Sedangkan pendamping mandiri adalah pendamping yang dibiayai secara swadaya. Bisa juga melalui supporting dari lembaga-lembaga donor, tapi dia mengelola secara mandiri dana untuk kegiatan pendampingan. Nah, di kami memang sumber pendamping ini masih banyak dari penyuluh, Bu. Ya, secara umum didominasi oleh penyuluh. Jadi dari 11 ini rata-rata memang di atas 60% pendamping yang ditetapkan itu berasal dari penyuluh kehutanan. Berikutnya. Nah, ini kalau lihat data
Jadi pendampingan perhutanan sosial itu kami mulai tahun 2019 dan ini adalah persentase penyuluh ASN atau eh, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Dan kalau dilihat tahun 2019 rata-rata 66,17% adalah penyuluh. Sedangkan di tahun 2020 ini sedikit turun menjadi 59,36%. Kemudian turun lagi di 2021 menjadi 49,87%. Kemudian meningkat lagi di tahun 2022 menjadi 57,15%. Ini berdasarkan data yang kami miliki. Jadi kalau dilihat memang rata-rata sekitar 60% pendamping itu berasal dari penyuluh baik itu ASN maupun PKSM. Ya, kami harapkan di tahun 2023 ini akan mengalami peningkatan karena saya melihat juga banyak yang pensiun, Bu, para penyuluh-penyuluh ini. Jadi ini perubahannya juga cukup variatif setiap tahunnya. Berikutnya. Nah, untuk tahun 2024, Bu, jadi kami mengalokasikan anggaran itu sekarang ya 2.500 pendamping. Jadi nambah 1.000 pendamping ini. Nah, untuk wilayah Sumatera itu sekitar 700 pendamping. Kemudian di Kalimantan 400 pendamping. Kemudian di Sulawesi 700 pendamping. Kemudian di Maluku Papua 200 pendamping. Kemudian di Bali, Nusa Tenggara 300, sedangkan di Jawa hanya 200. Ini kenapa di Jawa paling termasuk rendah? Karena rencananya pendamping nanti karena di Jawa masuk dalam pengolahan KHDPK, jadi pendamping kurang lebih ada 1.500 itu adalah karyawan perhutani yang akan ditugaskan selain untuk menjaga aset perhutani, dia juga bertugas untuk melakukan pendampingan perhutanan sosial yang ada di wilayah KHDPK di luar Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu tidak masuk wilayah KHDPK. Nah, ini menjadi menjadi tantangan buat kami karena dari tahun belakangan ini untuk mendapatkan pendamping ini ternyata tidak mudah, Bu. Tidak mudah. Karena di samping kuantitasnya, ini kualitasnya menjadi perhatian juga. Nah, kualitas ini sangat ditentukan juga bukan hanya dari tingkat pendidikan, tetapi memang motivasi kelihatannya untuk melakukan pendampingan. Jadi inilah menjadi poin utama bahwa di tahun 2024 sangat mengharapkan tenaga-tenaga penyuluh kehutanan yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa memberikan dukungan yang lebih besar lagi dalam tahap-tahapan penyeleksian pendamping. Ini contoh di Sumatera, kan setiap tahun kita evaluasi dan evaluasinya menunjukkan kurang lebih 30% di bawah standar dan rekomendasinya karena yang pemeriksa pemeriksa yang keuangan itu PPK
dari Kementerian Keuangan apa namanya? Iya. BPK ya? BPK. Jadi karena ada temuan tahun sebelumnya yang nilainya di bawah standar, tetap ditetapkan karena nggak ada Pilihan. pilihan. Menjadi pertanyaan, kenapa harus ditetapkan lagi? Nah, ini menjadi dilematis. Kalau 1-2 mungkin tidak ada masalah saya pikir. Tapi kalau jumlahnya misalnya tahun kemarin 550, ada 30% di bawah standar. Ini beberapa karena kita menetapkan rencana paling telat di minggu pertama Maret, beberapa dinas sudah mulai merasa mengeluh di mana mendapatkan mengganti, misalnya di provinsi A butuh 100 apa namanya pendamping, padahal yang tersedia yang bisa hanya 50% misalnya. Ini menjadi apa namanya menjadi perhatian dan seperti tantangan juga ke depan bahwa kita menargetkan 25.000 pendamping sampai di tahun 2030 dan kita menunggu rancangan Raperpres yang kemungkinan bisa terbit di ujung bulan ini mudah-mudahan, dan harapannya dari kementerian, lembaga dan daerah kita tetapkan untuk memberikan supporting jumlah pendamping yang dia bisa apa namanya danai, dan sekaligus SDM-nya dari mereka. Rata-rata kalau lihat perencanaan setiap tahun ada penambahan 6.500 pendamping. Nah, ini menjadi tantangan juga bagaimana mendapatkan calon-calon pendamping yang memiliki kualitas yang dibutuhkan dengan punya motivasi yang tinggi, karena di perhutanan sosial cukup berat tantangannya. Saya kira waktunya sudah mendekati ya. Berikutnya mungkin sudah habis kali. Ya. Ya, saya kira demikian Ibu Mariana. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Hasnawir. Bapak Ibu yang di virtual masih tetap semangat ya semuanya. Saya lihat ada berapa tuh? 300 berapa tuh? 306 orang ya. Kemarin sampai 400 juga. Mudah-mudahan nanti makin bertambah. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Hasnawir, perhutanan sosial ini memang sebenarnya dengan penyuluhan apa yang dilakukan itu ya tujuannya sama ya Pak ya, pengentasan kemiskinan, intinya itu. Dan bisa jadi juga masyarakatnya itu ya ada yang overlap ya Pak Hasnawir. Sebagian dari pemegang izin itu asalnya bisa jadi dari KTH. Dan isu yang disampaikan oleh Pak Hasnawir yang bisa saya catat itu memang isu terkait dengan pendamping ini masih juga belum solve ya, artinya belum mendekati optimal sebagaimana yang diharapkan, masih jauh 30%. 8 ribuan izin yang terdampingi baru 2.300-an. Berarti sekitar 30%-an ya Pak ya, bahkan kurang gitu. Dan ini sepertinya memang butuh ya, butuh mungkin kerja keras kita semua barangkali bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi Pak Hasnawir tadi menyampaikan bahwa dari penyuluh itu sudah yang paling banyak ya rata-ratanya. Namun demikian kalau saya lihat jumlah ini 800-an, 2.000 sekian, 700-an, terus kemudian 753 dan terakhir 863 ini, kalau dilihat dari potensi penyuluh yang ada tadi sekitar 9.300-an dikurangi dengan yang penyuluh swasta ya. Kalau swasta memang susah kita melibatkan mereka karena dia adalah pegawai perusahaan swasta, maka kita punya potensi 8 ribuan. Kalau lihat jumlah ini 800-an berarti kan masih kurang dari 1.000 ya, yang dari penyuluh kehutanan PNS dan penyuluh kehutanan swadaya. Maka mungkin ini bisa kita gali lagi, mungkin Pak Hasnawir ada
ada optimisme mungkin yang bisa kita bangun bersama. Mungkin ke depan nanti catatan ini akan kami sampaikan, nanti kan ada notulen ya, kita sampaikan kepada Pak Kapus, Kepala Pusat Penyuluhan, untuk kemudian bagaimana kita bersinergi dengan Ditjen PSKL, dalam hal ini Direktorat Kemitraan Lingkungan itu, untuk kemudian bagaimana kita melihat pendamping ini ke depan. Dan juga tadi tantangannya terkait dengan kualitas, tapi saya kira kalau para penyuluh itu kan seharusnya yang namanya mendampingi itu memang bagi mereka itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan dia sebagai seorang penyuluh, seperti itu gitu. Cuman bagaimana mengalokasikan PKSM ini banyak sekali potensinya, 5 ribuan, dan saya kira ini kadang-kadang juga mereka lebih banyak yang memberhasilkan masyarakat karena mereka lebih tidak dibebani dengan hal-hal yang terkait dengan peraturan-peraturan yang mungkin kadang-kadang mereka juga mendanai sendiri ininya. Jadi lebih cenderung seperti penyuluh mandiri, seperti itu mereka itu gitu. Ya, ini kita catat nanti untuk kita sampaikan, kita laporkan kepada Pak Kapus. Mudah-mudahan saya juga ikut berharap supaya ini bisa lebih baik ke depannya, Pak Asnawir ya. 25.000 itu bukan angka yang sedikit ya untuk kita bisa penuhi, tapi mungkin lebih bagus kita optimalisasikan dulu yang ada di dalam. Seperti itu gitu. Terima kasih Pak Asnawir.